kita pada pagi hari ini. Mitra minta tolong salah satu untuk bisa memimpin doa, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mitra akan mengajak kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini untuk ketua kelas? Masuk semua, Miss. Baik, Mitra masih mengingatkan yang belum on kamera bisa segera on kamera terlebih dahulu. Ya, silakan. Hari ini kita akan membahas mengenai apa? Ada yang ingat? Meiosis. Meiosis, ya benar sekali. Jadi hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai pembelahan meiosis. Nah, sebelumnya Miss Vera akan minta kalian ya untuk memperhatikan di sini. Miss Vera akan share screen gambar seperti itu. Tolong diperhatikan. Apa sudah terlihat share screen dari Miss Vera? Sudah ya, baik. Sekarang apa yang kalian lihat dari gambar ini, nah? Bayi kembar tapi warnanya beda. Bagian dari ayah sama ibunya beda. Perkawinan ras yang berbeda nih. Perkawinan dari ras yang berbeda, ya. Oke, dari Naya. Terima kasih semuanya atas ini ya jawaban respon kalian tentang gambar ini. Bayi kembar tapi lahir dengan warna kulit yang berbeda. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu apa? Mengklasifikasikan informasi mengenai pembelahan meiosis meliputi tujuan, hasil, tempat berlangsung melalui studi literatur dengan teliti. Kemudian menguraikan tahapan-tahapan dalam pembelahan meiosis. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas sebuah jurnal. Ini ada sebuah masalah besar seperti itu yang harus kalian selesaikan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah apakah ada hubungan antara usia kehamilan ibu dengan kelahiran Down syndrome seperti itu? Apakah jelas untuk pertanyaannya? Nah, kegiatan kita adalah kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa room dan kalian nanti akan membahas LKPD. Setelah itu kalian akan berdiskusi bersama teman-teman kalian di room breakout Zoom kalian. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Di situ akan ada 4 pertanyaan. Nah, nanti kalian akan menjawab semuanya, tetapi setiap kelompok akan hanya mempresentasikan 1 pertanyaan saja. Setiap kelompok harus memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju ke depan. Apakah jelas yang akan kalian kerjakan? Jelas, Miss. Jelas? Apakah ada pertanyaan, Wak? Belum ada nih. Silahkan bisa join ke roomnya masing-masing ya. Down syndrome. Oke, di pokok gagasan dalam jurnal. Ya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalian bisa berikan contoh nanti gambar pada anak kelas 1 atau 2 itu yang dimaksud kok bisa non-disjunction ini yang seperti apa? Oke, Miss. Baik, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa ini ya, ask help ke Miss Vera ya. Apakah penyebab dari Down syndrome? Oke, kemudian ada kesulitan tidak anak kalian ketika menjawab pertanyaan ini? Nah, kalau yang pada usia kehamilan ibu itu berarti Down syndrome yang disebabkan oleh yang mana, Nak? Non-disjunction. Halo? Kelompok 3 ya? Iya, Miss. Pertanyaan kalian kan hubungannya usia ya, Nak ya? Iya, Nah, nanti kalian tunjukkan ini grafiknya, kemudian dari grafik tersebut kalian baca. Grafiknya itu kalian presentasikan ke temannya. Apa sih Tourette syndrome? disebabkan oleh kromosomnya nggak mau pisah waktu di anatase, Miss. Jadi 11, 12 sama Down syndrome. Kalau Down syndrome itu di kromosom 21, kalau Edward itu di kromosom 18. Apakah sudah selesai untuk proses diskusi di rumah masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang temukan hubungan ide pokok atau gagasan dalam jurnal dengan teori materi pembelahan meiosis dan tahapan pembelahan meiosis apa yang dapat menyebabkan sindrom Down. Jadi jurnal tersebut membahas tentang kaitan antara usia ibu hamil dengan resiko terjadinya kelahiran anak dengan sindroma Down yang terjadi jika ada kelainan jumlah atau kelainan struktur kromosom dan lebih tepatnya autosom 21. Sindrom Down yang berhubungan dengan usia ibu hamil adalah sindroma Down akibat non-disjunction, yaitu pasangan kromosom yang gagal berpisah pada saat gametogenesis atau pembentukan gamet orang tuanya, terutama pada kromosom ibu. Pertanyaannya adalah, apakah fenotip dari orang dengan Down syndrome? Ya, tadi itu kan contohnya ada yang pertama, wajah cenderung rata. Dan di sini kita dapat melihat walaupun dari berbagai negara, tapi wajah-wajah orang dengan Down syndrome cenderung rata. Yang kedua, otot dan sendi kurang kuat. Di sini kita tidak dapat melihatnya karena itu adalah karakteristik yang harus dilihat secara langsung. Yang ketiga, telinga kecil dan rendah. Nah, dari foto yang kedua, yang foto adik bayi itu terlihat telinganya itu tuh kecil dan strukturnya tuh rendah. Terima kasih untuk kelompok 1, bisa berikan applause untuk presentasi kelompok 1 ya. Bagus sekali untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami akan membahas apakah penyebab dari Down syndrome. Pada dasarnya, penyebab Down syndrome ada 3. Yang pertama, 95% kasus adalah non-disjunction atau trisomi 21. 4% dari kasus adalah disebabkan oleh translokasi atau perubahan struktur kromosom, dan 1%-nya disebabkan oleh mosaik Down syndrome. Proses non-disjunction. Pertama, pada anak fase 1 meiosis 1, seharusnya kromosom homolog berpisah menuju kutub yang berlawanan. Pada peristiwa non-disjunction, kromosom homolog gagal berpisah dan keduanya berimigrasi ke kutub yang sama. Sindrom Down yang berhubungan dengan usia ibu hamil adalah sindrom Down akibat non-disjunction, yaitu pasangan kromosom yang gagal berpisah pada saat gametogenesis atau pembentukan gamet orang tuanya, terutama pada kromosom itu. Kemudian mungkin Misra akan sedikit mengoreksi Nak tentang Down syndrome yang terakhir tadi. Mosaik tadi ya, coba bisa ditunjukkan. Tadi yang mempresentasikan, kalau tidak keliru tadi menyampaikan bahwa mosaik Down syndrome ini bentuk Down syndrome yang paling tidak umum. Ini menyumbang hanya sekitar 1% ya Nak ya. 1%, karena tadi kalau misalnya tidak keliru menyebutkan 17%. Jadi mirip itu ya, presentasinya seperti angka 7 seperti itu mungkin, tapi di sini adalah 1% yang benar. Begitu ya Nak? Oke, terima kasih. Give applause untuk kelompok 2. Terima kasih, sangat bagus sekali untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup 3 akan mempresentasikan tentang hubungan umur dari ibu hamil dan juga Down syndrome. Dari grafik hubungan usia ibu hamil dengan resiko terjadinya kelahiran Down syndrome menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan resiko kelahiran sindrom Down, yaitu dengan semakin meningkatnya usia seorang ibu maka makin besar kemungkinannya terjadi non-disjunction saat pembentukan sel gamet pada ibu tersebut. Sehingga jika terjadi kehamilan dapat meningkatkan resiko kelahiran anak dengan sindroma Down. Penyebab terjadinya non-disjunction yaitu yang pertama, adanya virus karena ada kerusakan reproduksi. Dalam buah ini makin mudah berpengaruh dengan tambahnya usia. Karena menopause. Sejak lahir, perempuan memiliki 400.000 sel telur yang setiap bulannya akan dilepaskan terus sampai menopause. Sayangnya, ketika perempuan sudah mencapai usia 35 ke atas, kualitas sel telurnya juga ikut menurun. Hal ini pun berpengaruh pada 23 kromosom yang dikeluarkan, termasuk kromosom 21 di dalamnya yang berkaitan dengan masalah Down syndrome. Kemudian, studi terkini pada tikus percobaan memberikan petunjuk mengapa usia ibu berperan penting dalam perkembangan sindrom Down. Ditemukan bahwa terdapat protein-protein dinamakan kohesin dan sekurin yang membantu menjaga kromosom tetap berikatan di pusatnya. Bila kadarnya rendah, ikatan pasangan kromosom atau rantai kromosom menjadi lebih longgar dan mudah terpisah.
Pertanyaannya adalah, kalau dilihat dari grafik, ibu yang usianya semakin lanjut, yang hamil akan lebih besar risikonya untuk melahirkan anak yang menderita sindrom Down. Bagaimana jika si ibu ini masih berusia muda? Apakah bisa melahirkan anak yang menderita juga? Dan apakah faktor-faktor seperti mengonsumsi makanan-makanan tertentu atau yang lainnya itu akan berpengaruh? Terima kasih. Nah, jadi resiko untuk memiliki anak Down syndrome tidak hanya terjadi pada kehamilan tua, tapi kehamilan muda, kehamilan yang terlalu muda itu pun juga bisa mempengaruhinya. Karena di sini kualitas sel telurnya belum siap atau belum matang untuk berkembang setelah dibuahi, sehingga bisa menyebabkan terjadi gangguan pembentukan komponen genetik saat pembuahan. Ternyata ada faktor yang lain, salah satunya adalah makanan seperti itu. Jadi mari kita mulai perhatikan ya konsumsi makanan yang kita makan, karena nanti kita yang akan membentuk generasi berikutnya kan seperti itu. Bagus sekali dari kelompok 3 tadi juga dipaparkan mengenai hipotesis yang mengakibatkan adanya non-disjunction. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah cukup ya untuk presentasi dari kelompok 4, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya semua yang ada di sini. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran meiosis dan hubungan dengan usia kehamilan ibu hamil ya, dengan persentase kelahiran bayi Down syndrome. Apakah ada yang ingin mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu tentang apa? Silahkan Nak. Hari ini kita udah belajar tentang meiosis dan beberapa defect dari meiosis. Kalau misalnya terjadi kromosomnya terjadi salah pembelahan, atau beberapa kromosomnya juga tidak bisa membelah dengan baik, ataupun ada beberapa kromosom yang juga masih tetap di situ. Jadi kayak yang tadi ada sindrom Down syndrome ataupun sindrom Edwards-Jenner yang dijelasin di video sama Naya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin maksud dari Zahra adalah kelainan yang disebabkan pada saat pembelahan meiosis fase anafase, yaitu non-disjunction atau gagal berpisah, seperti itu ya Nak ya? Jadi sindrom Down adalah penyakit genetik yang terjadi akibat gangguan kromosom. Dan mekanisme kelainan kromosom itu ada 2 macam, translokasi dan non-disjunction tersebut atau gagal pisah. Nah, kemudian hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan antara usia ibu saat hamil dengan resiko terjadinya kelahiran sindrom Down, yaitu makin meningkatnya usia seorang ibu, maka makin besar kemungkinan terjadi non-disjunction saat pembentukan sel gamet pada ibu tersebut. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita belajar mengenai pembelahan meiosis, tentang fase-fase atau tahapan pada pembelahan meiosis, dan kita telah menganalisis jurnal mengenai Down syndrome yang ternyata terjadi kegagalan pada proses anafase 1 ataupun 2 atau non-disjunction, gagal berpisah, yaitu di mana kejadian itu bisa mengakibatkan adanya Down syndrome seperti itu, atau trisomi pada kromosom nomor 21. Terima kasih banyak Nak atas effort kalian, atas kerjasama kalian, diskusi kalian yang sangat maksimal pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, untuk evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Misra memberikan soal di Google Classroom. Silakan kalian bisa akses Google Classroom, kemudian kerjakan soal tersebut sebagai evaluasi pembelajaran meiosis kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi selanjutnya. Jadi tolong diperhatikan, Misra juga akan menjelaskan dan mengirimkan file-file yang dibutuhkan pada Google Classroom. Terima kasih banyak sekali lagi atas pertemuannya, atas kerjasama kalian. Dan yang terakhir, sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.